Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh peserta didik kelas 9 SMP MTS yang saat ini sedang menjalani proses pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Untuk pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang kerajinan berbasis media campuran. Kita intro dulu ya. Kerajinan berbasis media campuran yaitu merupakan kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan. Tujuannya apa? Tujuan dari kerajinan berbasis media campuran itu adalah membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi aslinya. Kerajinan berbasis media campuran merupakan karya yang dibuat dengan tujuan untuk merubah bentuk suatu benda. Dalam kata lain, kerajinan yang semula terbuat dari satu jenis bahan bisa dipadukan dengan komposisi lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kerajinan tersebut nampak lebih menarik. Namun, perubahan yang terjadi pada kerajinan berbasis media campuran itu tidak menghilangkan pada fungsi aslinya. Serta, kerajinan berbasis media campuran itu dibuat menggunakan bahan alami dan buatan. Bahan pembuatan kerajinan berbasis media campuran mempunyai jenis dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk kerajinan berbasis media campuran, bahan alami yang digunakan itu meliputi kayu, batu, logam, keramik, kulit, serta serat. Dan bahan kerajinan berbasis media campuran dari bahan buatan itu meliputi plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Oke, untuk karakteristik setiap bahan tentunya berbeda-beda, tidaklah sama. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita perlu memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Misalnya, logam. Logam itu memiliki karakteristik mudah berkarat atau korosi gitu ya. Maka diperlukan perlakuan sebelum digunakan dalam pembuatan kerajinan itu seharusnya diolah terlebih dahulu. Kenapa harus diolah terlebih dahulu? Karena agar tidak merusak bahan paduannya. Contohnya lagi adalah keramik. Keramik memiliki sifat mudah pecah karena keramik terbuat dari tanah liat. Maka perlakuannya adalah dengan cara memadukan dengan bahan yang tidak merusak wujud keramik. Seperti bahan paduannya adalah kain sama kertas. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam pembuatan produk kerajinan. Bahan apa saja tersebut? Bahannya adalah yang pertama batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama adalah batu. Tentunya batu yang sering digunakan dalam pembuatan kerajinan berbasis media campuran adalah batu mulia atau batu permata dan batu akik.
Batu permata memiliki nama mulai A sampai Z yang diklasifikasikan berdasarkan kekerasannya atau berdasarkan skala Mohs. Kemudian batu tersebut itu cocok dipadukan dengan bahan apa saja. Bahan paduan dari batu yang cocok seperti kayu sama logam. Berikut adalah contoh dari produk kerajinan berbahan dasar batu serta paduannya. Yang pertama adalah cincin. Nah, cincin ini adalah perpaduan antara batu mulia sama logam. Selanjutnya adalah batu akik. Batu akik ini adalah perpaduan bahan dasar dari batu sama logam juga. Dan yang terakhir adalah hiasan meja. Ini terbuat dari batu sama kayu. Oke, sementara kita sampai sini dulu. Nah, untuk pembahasan dari logam, plastik, kayu, sama keramik, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.